Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang layanan penguasaan konten mengenai etika dalam komunikasi. Nah, pertama itu, bagaimana sih teknik komunikasi yang baik? Yang pertama itu bicara dengan jelas. Nah, bicara dengan jelas, apa yang ingin Ananda sampaikan kepada lawan bicara, maka sampaikan dengan jelas agar lawan bicara Ananda paham maksud dari yang Ananda sampaikan. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Nah, selain kita yang berbicara, kita juga harus mendengarkan ketika lawan bicara kita sedang bicara. Dengarkan dengan baik agar mereka nyaman berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, perhatikan lawan bicara. Nah, apakah dia kelihatan sedang terburu-buru atau tidak? Atau dia sedang bicara sama orang lain. Nah, mungkin itu tidak waktu yang tepat untuk kita ajak berkomunikasi. Yang keempat, konfirmasi jika merasa salah paham. Nah, apabila Ananda berkomunikasi dengan lawan bicara, ada yang tidak Ananda pahami, maka sampaikan yang Ananda tidak paham. Selanjutnya itu yang kelima, perhatikan komunikasi nonverbal. Nah, seperti gestur tubuhnya, mimik wajahnya, itu ya. Selanjutnya, tips komunikasi secara langsung. Nah, yang pertama itu lihat keadaan calon lawan bicara. Ini seperti tadi ya, apabila calon lawan bicara Ananda sedang sibuk, sedang terburu-buru, ataupun sedang bicara sama orang lain, mungkin itu tidak waktu yang tepat untuk Ananda ajak bicara. Tetapi ketika calon lawan bicara Ananda terlihat santai, hanya duduk, nah itu waktu yang tepat untuk Ananda ajak bicara. Yang kedua, ramah dan sopan. Nah, ketika Ananda ingin berkomunikasi, mungkin pertama Ananda tanyakan kabar dengan sopan supaya lawan bicara kita merasa nyaman. Yang ketiga, tatap mata lawan bicara. Nah, menatap mata lawan bicara ini juga sangat penting karena lawan bicara kita merasa dihargai, merasa diperhatikan karena kita sudah menatap matanya. Apabila mata kita ke lain, mungkin ke sudut kanan atau ke sudut kiri, tidak menatap dia, lawan bicara kita merasa kita tidak memperhatikan dia, gitu. Selanjutnya, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Nah, intonasi seperti jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah suara Ananda ketika berbicara. Intonasi Ananda ketika berbicara. Nah, jika terlalu tinggi, maka seakan-akan lawan bicara Ananda menganggap Ananda sedang marah saat berkomunikasi dengan dia. Maka intonasi dan kecepatan harus diatur ketika sedang berbicara. Jika terburu-buru, maka berbicaranya, maka lawan bicara Ananda tidak memahami apa yang Ananda bicarakan. Selanjutnya, lontarkan pertanyaan. Nah, jangan Ananda hanya bicara saja, tetapi lontarkan juga pertanyaan kepada lawan bicara Ananda. Selanjutnya, jangan hanya bicara, dengarkan juga. Nah, jangan hanya kita saja yang bicara, tetapi lawan bicara kita tidak bicara karena dia tidak bisa berbicara. Ananda bicara aja terus tanpa mengasih dia kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya, tips komunikasi tidak langsung. Yang pertama, awali dengan salam atau memanggil nama agar kita lebih sopan. Chat misalnya, assalamualaikum, kan kelihatannya kita lebih sopan. Yang
Yang kedua, perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Nah, dalam chat atau mau WA jangan menggunakan huruf besar, huruf kapital semua, karena seakan-akan kita itu sedang marah. Sama juga dengan tanda seru. Sebaiknya hindari tanda seru dan huruf kapital semua dalam chat ya. Selanjutnya, atur intonasi jika menelpon. Nah, intonasi jangan nadanya terlalu tinggi karena seakan-akan kita marah, karena menelpon kan memang suaranya kedengaran tapi mimik wajahnya nggak kelihatan, jadi lawan bicara kita tidak tahu apakah itu dia sedang marah ataupun tidak ya. Selanjutnya, pikirkan apa yang ingin ditulis. Nah, sebelum kita chat seseorang, kita pikirkan dulu apa yang ingin kita tulis agar chat kita itu bisa diterima oleh lawan bicara kita, lawan komunikasi kita. Itu ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh komunikasi formal. Yang pertama itu tadi, mungkin contoh komunikasi ini bisa kita ngechat guru untuk menanyakan sesuatu. Yang pertama, kita ucapkan salam, assalamualaikum Bapak, Ibu. Nah, kalau perlu kita doakan mereka, semoga Bapak atau Ibu dalam keadaan sehat, amin. Nah, yaitu minta maaf karena sudah mengganggu waktu mereka. Kemudian agar orang yang kita chat itu tahu bahwa itu kita, maka kita perkenalkan dulu. Misalnya, perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 11 IPS 1. Nah, kemudian baru sampaikan maksud dan tujuan Ananda ngechat guru tersebut mau apa gitu. Nah, ini saya ingin menanyakan mengenai tugas matematika Pak, kapan dikumpulnya Pak, gitu ya. Nah, selanjutnya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, tidak lupa pula kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, itu contoh komunikasi formal. Nah, kemudian ada contoh komunikasi informal. Misalnya seperti apa? Misalnya kita ngechat teman atau ngechat seseorang. Boleh juga kita ucapkan assalamualaikum Nat, boleh aku minta tolong? Nah, dengan bahasa yang baik juga. Kedua, Nadia bisa tolong kirim materi matematika yang minggu lalu gitu ya. Nah, dalam chat jika kita ingin meminta bantuan jangan lupa kata tolong. Begitu juga jika kita membuat kesalahan, maaf, kita ucapkan terima kasih. Pokoknya 3 kata maaf, tolong, terima kasih harus kita terapkan dalam komunikasi agar komunikasi kita berjalan dengan lancar dan baik. Nah, itu contoh komunikasi informal. Kemudian ada etiket komunikasi. Nah, yang pertama itu penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Nah, gunakan bahasa yang baik ketika komunikasi. Jangan gunakan kata-kata yang tidak baik. Seperti apa itu kan? Yang kedua, mengucapkan permisi ketika lewat. Nah, ketika kita lewat di depan orang ramai, maka gunakan kata permisi. Ketiga, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. Keempat, mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Terus selanjutnya, menghormati orang yang lebih tua. Terakhir, mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain. Nah, itu tadi adalah etiket komunikasi. Maka harus kita terapkan dalam ketika kita mau berkomunikasi. Selanjutnya, manfaat mempelajari etika. Nah, yang pertama itu ada melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memahami apa yang dikomunikasikan dengan orang lain. Yang ketiga, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Nah, etika itu sangat penting ya, baik itu di lingkungan sosial masyarakat, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat, memperkuat
hubungan yang terjalin dengan orang lain. Selanjutnya yang kelima, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Nah, yang keenam, dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Nah, kebanyakan orang kan mereka tidak bisa menghargai orang lain, tetapi mereka pengen dihargai. Nah, suatu saat jika mereka tidak menghargai orang lain, mungkin mereka akan merasakan suatu saat bagaimana rasanya tidak dihargai oleh orang lain. Karena sikap saling menghargai itu sangat penting kita terapkan dalam komunikasi. Selanjutnya, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Nah, kita harus mempunyai etika dalam komunikasi, karena jika tidak mempunyai maka mungkin komunikasinya tidak berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap semoga Ananda semua bisa menerapkan komunikasi yang baik ini di lingkungan Ananda, baik itu komunikasi secara langsung maupun komunikasi tidak langsung, baik yang formal maupun yang informal. Nah, baiklah, Ibu akhiri. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.